bisa hidup. Tadi diantri orangnya. Nah, untuk kalau mau tahu keselanjutannya, kita cek dulu motornya. Langkah-langkahnya nanti gue jelasin cara pengecekannya gimana biar ketahuan apa sih penyebab dia mati. Yang pertama kita harus pakai alat ini atau kabel yang di video gue sebelumnya udah gue jelasin. Nah, alat ini gunanya untuk kita tahu dia tuh kenapa. Biasanya kalau mati gini dia pasti mengeluarkan kedipan. Kalau di sini dia nggak ngeluarin kedipan, nanti kita coba colok ini di SCS atau DLC konektor. Apa penyakitnya? Yuk, kalau mau tahu penyakitnya ikutin terus video gua, jangan di skip, nonton terus sampai habis. Yuk kita ke pembukaan. Oke, sekarang kita langsung aja buka kakinya dulu, kita colokin alat ini dulu, kita deteksi dulu ini motor matinya kenapa. Oke, lanjutin aja dulu, kita bongkar dulu ya. Ini kita bongkar dulu. Ini di sini bautnya udah nggak ada dari orangnya, kita tempelnya aja. Nah, ini seharusnya juga ada tutupnya nih, tapi ini udah pada nggak ada semua. Nah, langkah pertama ini kita colokin dulu. Kalau pakai kabel ingat patokan titik ini, colokin di sebelah kiri dari titik ini sama ini. Karena kita pakai alat ini, kita langsung aja. Oke. Nah, setelah ini kita colok, kita lihat speedometernya, kita kontakin, kita lihat speedometernya. Yuk kita lihat dulu speedometernya. Nah, ini kita kontakin, kita lihat dia ngeluarin kedipan atau enggak. Nah, dia ngeluarin kedipan. Nah, pada saat dia ngeluarin kedipan kayak gini, kita harus tahu arti-artinya dulu. Kita harus tahu, bisa bacanya dulu kedipannya. Nah, cara baca kedipannya sebelumnya juga udah gue jelasin yang di Vario 125 volt itu masih sama. Kalau kedipannya, kalau di motor-motor Honda semua tuh pasti sama. Kedipan ini, penyakitnya ini pasti sama semua kalau di motor Honda. Nah, ini sekarang kita baca dulu kedipannya. Bacanya gini, kita matiin dulu kontaknya lagi ini. Kan ini tadi gue sekalian ngejelasin ada kedipan ini, sekarang kita matiin lagi dulu, kita baca dari awal. Nah, ini keluar kedipan, 1 kali lama, 2 kali cepat, berarti dibaca 12. Dan dia ada lagi atau enggak selain itu? Nah, ternyata ada. Selain 12 itu ternyata dia ada kedipan lain. Nah, makanya setiap habis nyolok ini jangan langsung dimatiin. Kalau udah ngeluarin kedipan ditunggu dan dibaca lagi kedipannya sama atau enggak. Biasain kayak gitu. Dia ngeluarin kedipan gini bukan cuma bisa 1, bisa 2, bisa 3 kedipan. Maksudnya 3 arti kedipan sekaligus bisa. Nah, makanya ini kita baca dulu dari ulang. Oke, nah sekarang kita baca nih. 1 2, 1 kali lama, 2 kali cepat 12. Terus ada lagi 1 2 3 4 5 tuh 2. Nah, di sini kedipannya kita udah lihat 1 kali cepat 1 kali lama, 2 kali cepat 12, dan satu lagi 2 3 4 5 1 2. Nah, yang kedua itu 52. Nah, ini kita udah kita ulang-ulang. Di sini kedipannya 1 kali cepat, 1 kali lambat, 2 kali cepat 12, dan 5 kali lambat, 2 kali cepat, berarti 52. Nah, apa sih itu 52? Nah, 52 itu adanya di sensor CKP atau CKP sensor. CKP sensor itu adanya si CKP-nya ini nyatu sama spool. Nah, 12-nya itu kemarin kita udah bahas, 12-nya itu injektor. Nah, ini kan kita sekarang udah tahu kedipannya ini 12 dan CKP sensor. Apa sih penyebabnya 12 itu? Nah, 12 itu di injektor bisa injektor nggak connect, injektor mati bisa. Terus injektor udah masalah, udah nggak sempurna ngeluarin bensinnya bisa. Nah, kalau CKP kenapa sih? Nah, biasanya di motor Beat ISP ini sensor CKP nya itu sering ketarik.
atau sering luka yang di bawah box filter. Nah, cara nanganinnya gimana? Nih, kita harus bongkar joknya dulu. Kita buka dulu semua di sini. Nah, ikut. Sekarang kita bongkar dulu joknya. Buka joknya dulu. Buka joknya pakai obeng plus sama obeng min. Nah, obeng min ini buat ngebuka klip ini. Nah, ini kan klipnya udah nggak ada tengahnya. Kalau masih ada tengahnya, klipnya ditusuk dulu, tek, sampai bunyi tek. Nah, ini dicongkel gini. Nah, cara buka klipnya kalau klipnya masih utuh. Nah, ini juga kita buka dulu. Ini ada baut 2, 1, 2. Kita buka. Ininya juga kita buka. Kiri kanan ada 2 baut. Yang ini deck cover ini. Nah, di sebelah sini juga ada bautnya 1, 2. Ini juga kita buka. Ini udah kita buka. Nah, seharusnya itu di sini ada baut ya guys ya. Di sini sama di sini titiknya sama, harusnya ada baut nih, karena udah nggak ada bautnya. Jadi kita bisa langsung geser gini. Nah, seharusnya sebelum ini bisa digeser, baut ini juga harusnya dibuka kalau masih ada. Pakai obeng kembang juga. Ini kiri kanan dibuka. Nah, setelah ini udah kebuka semua, sekarang kita langsung buka joknya. Nah, baut joknya ini adanya di sebelah sini. Ini kita buka dulu. Nah, sebelah sini juga kita buka. Setelah itu kebuka, ini masih baut 2 ini dibuka, ini dibuka. Nah, ini baut ini 1 dibuka. Nah, setelah ini udah kebuka, cara nyabutnya ini kita keluarin dulu selang-selangnya nih. Nah, ini kebuka, ini angkat 1, yang satu lagi angkat, kita buka. Nah, ini ada klipnya lagi. Nah, ini cara buka klipnya. Ini ditekan. Nah, kalau ini udah kebuka semua. Nah, injektor itu ini ya, sama kayak di Vario kemarin nih. Injektor ini soketnya. Injektor itu ini injektor. Oke. Ini joinnya. Nah, CKP sensornya mana? CKP sensornya itu ini nih. Nah, ini CKP sensornya adanya di bawah ini, box filter. Nah, buat gampangnya box filternya juga kita harus buka. Oke. Nah, sekarang kita buka box filter dulu. Ini kita buka dulu baut yang ini. Nah, ini setelah ini kebuka,
kita pindah, buka box filter ininya. Bautnya ada 1, 2 di bawah sini. Ini kita buka dulu. Nah, setelah ini udah kebuka, ini box filternya kita cabut. Nah, cabut dari sininya memang agak sedikit maksa, biasanya gua gini ini. Hati-hati juga ya, tapi nah, ini udah kebuka. Nah, ini kita box filternya kita copot dari ininya aja biar gampang. Nah, setelah ini copot, nih sensor CKP nih. Ini kalau udah begini, ini udah isolasi baru gini, biasanya udah bekas dibenerin juga. Nah, penyebab kedipan 52 itu ada di sini. Ini namanya CKP sensor. Nah, makanya gua kalau motor-motor Honda baru yang ada CKP sensornya kayak gini, biasanya ini tuh gue ikat di box filter yang ini. Nah, kan ini ada karetnya. Nah, ini gue gantung di karetnya pakai kabel tis. Biasanya kenapa gue gantung pakai kabel tis? Biasanya ini juga kan kegesek-gesek ini nih kalau bergerak. Itu bisa bikin ininya jadi ngeluarin kedipan 52 juga bisa. Karena ini kabelnya ketarik-tarik juga bisa. Setelah box filternya kebuka nih, nah sensor CKP itu ini. Nah, biasanya sih dia nih makanya ngeluarin kedipan itu karena ketarik. Nah, kalau keadaannya udah isolasi baru begini, biasanya dia udah bekas dibenerin juga nih. Nah, biasanya kalau itu ada yang ininya kegesek, ini bisa ketarik bisa. Nah, ini untuk tahu lebih lanjutnya kita buka dulu nih dia kenapa. Biasanya juga nggak kenapa-napa karena ketarik-tarik dia ngeluarin kedipan dan jadinya nggak bisa nyala. Nah, kenapa sensor CKP ini juga bisa bikin mati? Karena dia nyatunya di sepul. Sepul itu kan sumber pengapian. Nah, ini kita buka dulu solusinya kalau kita pengen tahu. Nah, sensor CKP itu ini nih. Nah, kabelnya ke sana. Sensornya tuh ini atau soket. Dia emang biasanya agak keras nih bukanya. Nih kalau udah dicek gini di sininya, baiknya sih diklet juga sini. Takutnya di sininya biasanya ada yang putus. Cukup nih. Nah, ternyata sebelumnya nih kabel CKP nya pernah putus nih. Ini udah disambung ulang nih. Tapi ini kita cek nih sambungannya bagus-bagus, kuat-kuat. Nah, kalau udah tahu begini,
berarti udah kita periksa, kita tarik-tarik juga udah nggak ada yang putus nih kabel-kabelnya. Berarti kemungkinan ininya juga bisa kotor, soket-soketnya ininya, atau bekas ketarik nih kan. Nah ini yang maksud gue bilang ketarik, ini kan tegang-tegang semua nih, pada saat dia ngesok bakalan ketarik, apalagi kalau soknya rusak udah beledak. Nah keadaan di motor ini nih soknya nih beledak-beledak, makanya alangkah baiknya kalau soknya udah masalah, kalau tipe-tipe beat gini, bukan cuma beat sih, beat, Scoopy semua harusnya kalau soknya udah rusak mendingan diganti kalau memang ada uangnya buat ganti. Karena kalau begini tuh memang bikin kabel-kabelnya ketarik, soknya enggak rusak pun kadang masih bisa ketarik kalau Honda, karena dia kebanyakan kabelnya terlalu tegang. Nah kalau udah ketahuan begini nggak ada apa-apa, ini kita bersihin, cukup kita bersihin, pasang ulang sampai klek kenceng. Nah setelah kita pasang ulang gini udah bagus, ini solasi ulang udah bagus semua, kita solasi ulang. Nah ini kita solasi ulang dulu ya. Nah kalau udah kita semuanya, ini kita rapihin lagi, kita solasi ulang karena udah kita cek. Nah ini kalau soket ini gue saranin disolasi sendiri biar nggak kemasukan kotoran lagi. Nah ini udah kita riset, udah iniin semua. Sekarang kita nyoba ngidupin motornya. Nah ini kali ini gue ngidupin di selak karena memang akinya udah tekor motor ini. Oke kita coba hidupin, langsung hidup atau enggak. Oke. Motornya udah hidup. Nah berarti apa yang kita udah benerin semuanya selesai. Ingat kedipan 52 adanya di sini sensor CKP ya. Nah ini sensor CKP kedipan 52, injektornya 12 ini. Ingat kedip 52 itu penyebabnya bisa kabel ketarik, bisa juga CKP sensornya mati, bisa karena soketnya kegesek jadi luka, kabelnya putus, bisa 12. Kemarin udah gue jelasin kenapa, tonton video gue yang sebelum-sebelumnya. Nah ingat cara benernya cuma kayak tadi, kita periksa kabel-kabelnya, kita tarik awalnya, setelah kabel yang gak ada yang putus kita bersihin soketnya, kita coba reset sampai reset semuanya, kita mode 1, kita coba hidupin lagi. Kalau nggak hidup ya berarti memang CKP sensor atau spoolnya memang mati, bisa. Tapi kalau mati spool itu atau CKP sensornya rusak jarang sih gue nemuin, pasti karena di ini di sensor CKP ini. Nah setelah ini selesai semua, ini kan motor udah hidup, ini kita solasiin. Lalu tadi kan ada box filter di sini nih karetnya, kabel ini kalau bisa digantung pakai kabel terus, cuma jangan terlalu dikencengin, kita gantung biasa aja biar dia pokoknya nggak nyentuh. Gimana caranya nggak nyentuh sama crankcase ini nih, biar nggak adu-adu. Nah setelah itu udah selesai. Oke. Motor udah nyala dari mati. Nah gini aja video dari gua, segini aja video dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Pantengin terus channel gua, jangan lupa like, subscribe, komen. Kalau ada yang mau nanya di komen-komen aja, nanti
sebisa mungkin gue jawab komen-komen lu semua. Oke, gitu aja. Sampai jumpa. Goodbye.